Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, safe, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Justina Maruka, calon guru penggerak Angkatan ke-9 Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama dengan rekan saya, Pak Risno. Dan Pak Risno di sini sebagai guru mata pelajaran Proyek IPAS Fisika. Proyek IPAS Fisika. Nah, Pak Risno, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Pak Risno bersedia untuk saya wawancara? Oke, baik, saya bersedia. Baik. Nah, sebelumnya apa kabar Pak Risno? Ya, luar biasa, kabar masih sehat sampai dengan saat ini. Ya, baik. Terima kasih ya, kabar yang begitu baik sekali. Nah, Pak Risno, di sini saya melakukan kegiatan pra-observasi ya. Baik. Kira-kira materi apa yang akan Pak Risno ajarkan ketika nanti melakukan pembelajaran di kelas? Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya saat pembelajaran di kelas, saya menggunakan materi besaran dan pengukuran. Oh iya. Itu materi yang saya ajarkan. Ya, jadi materinya mengenai besaran dan pengukuran. Ya, baik. Kira-kira area pengembangan apa yang Pak Risno capai dan proses pembelajarannya nanti di kelas itu seperti apa? Oh ya, baik. Proses pembelajaran di kelas. Di sini ini saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan tujuan pembelajarannya itu yang pertama itu peserta didik nanti akan di sini melakukan penemuan-penemuan kecil berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat melakukan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga peserta didik itu akan melakukan percobaan menggunakan alat-alat ukur yang diharapkan peserta didik mampu menggunakan alat ukur dan juga peserta didik mampu melakukan perhitungan dengan alat-alat ukur yang mereka gunakan. Ya, baik. Luar biasa sekali ya. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah Pak Risno sampaikan itu luar biasa. Diharapkan semoga apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu dapat tercapai saat proses pembelajaran nanti. Nah, Pak Risno, kira-kira konten apa yang akan Pak Risno sajikan dalam pembelajaran IPAS nanti? Oh ya, kontennya itu di sini nanti saya menggambarkan fenomena atau kejadian di pasar yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa daripada pengukuran dengan menggunakan berbagai alat ukur, misalnya seperti timbangan, terus juga meter pada saat pengukuran panjang kain. Itu merupakan konten atau contoh-contoh penerapan alat ukur yang akan saya sampaikan ke anak-anak di awal pembelajaran. Oh iya, baik. Jadi di sini kontennya itu Pak Risno langsung terjun ke lapangan ya. Artinya bagaimana kondisi realnya, nyatanya ketika peserta didik dihadapkan pada materi mengenai pengukuran dan besaran. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Risno. Metode apa yang akan Pak Risno gunakan ketika dalam pembelajaran nanti? Oh ya. Baik, untuk metodenya itu yang pertama itu nanti ada yang namanya diskusi kelompok. Setelah itu juga ada unjuk kerja, di mana dalam unjuk kerja seperti yang tadi sudah saya sampaikan di tujuan pembelajarannya, bahwa di situ siswa-siswa akan melakukan percobaan dengan model pembelajaran yang saya gunakan seperti yang sudah saya sampaikan tadi pula, bahwa merupakan model pembelajaran Discovery Learning. Alasan apa yang membuat Pak Risno memilih metode pembelajarannya Discovery Learning? Oh ya. Alasannya itu karena di sini peserta didik diharapkan dapat menemukan penemuan-penemuan sederhana seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Contohnya misalnya saya menampilkan kejadian fenomena di pasar. Jadi peserta didik diharapkan menemukan penemuan-penemuan kondisi pengukuran yang dilakukan di pasar. Selain itu juga mereka juga diharapkan dapat menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat melakukan peristiwa pengukuran. Oh,
Oh iya, luar biasa sekali ya Pak Risno. Nah, kira-kira strategi apa nanti yang bisa Pak Risno lakukan atau Pak Risno gunakan dalam pembelajaran nanti, misalnya berupa alat atau bahan? Nah, itu seperti apa Pak Risno? Jadi baik, strateginya di sini yang saya gunakan itu untuk membuat ketertarikan di antara siswa itu yang pertama itu berkaitan dengan media pembelajaran. Ada di sini media yang saya gunakan itu media Canva yang didesain semaksimal mungkin sehingga mereka itu bisa tertarik dengan proses pembelajaran di kelas. Selain itu juga strategi yang saya gunakan itu di sini nanti saya semacam ada ice breaking sedikit untuk mereka untuk bagaimana bisa menciptakan suasana kelas itu menjadi menyenangkan. Ya, Pak. Jadi ada ice breakingnya, kemudian ada menggunakan ini media pembelajaran melalui aplikasi Canva, itu luar biasa sekali ya Pak Risno. Nah, tahapan pembelajaran yang seperti apa yang Pak Risno akan lakukan ketika dalam mengajarkan materi? Baik, untuk materi ini yang pertama itu di situ nanti saya ada semacam pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk bagaimana bisa menggali pengetahuan awal dari para siswa. Dan itu juga di sini saya ada lakukan pretest kecil untuk bagaimana saya bisa mengetahui pemahaman atau kondisi awal pengetahuan siswa berkaitan dengan materi yang akan saya ajarkan. Setelah itu juga nanti di saat pembelajaran juga nanti ada diskusi kelompok, ada LKPD yang mereka kerjakan dan juga yang kemudian akan berakhir pada adanya post-test atau tes akhir. Ya. Luar biasa ya Pak Risno. Nah, kira-kira menurut Pak Risno, ini apakah ada materi yang mungkin dianggap sulit untuk dipahami oleh siswa? Oh iya, baik. Kalau berkaitan dengan pengukuran ini, karena memang kondisi kita di SMK akan sedikit berbeda dengan di SMA. Untuk kondisi kita di sini, pertama itu siswa itu pada saat melakukan pengukuran itu yang saya khawatirkan. Jangan sampai saat melakukan perhitungan menggunakan alat ukur dengan tingkat ketelitian yang tinggi akan membuat mereka terasa sulit untuk bagaimana bisa mengetahui hasil pengukuran seperti apa. Apalagi dengan menggunakan aturan-aturan angka penting. Jadi itu juga yang saya anggap nanti agak sedikit kesulitan siswa untuk bagaimana bisa menyelesaikan hasil pengukuran menggunakan alat ukur yang digunakan. Jadi itu menurut Pak Risno yang mungkin ini tingkat kesulitannya di situ. Nah, adakah cara untuk Pak Risno mengatasi kesulitan-kesulitan itu? Oh ya, di sini yang sudah saya pikirkan untuk caranya itu, di sini nanti saya akan menampilkan semacam video singkat di situ yang sudah menggambarkan bagaimana cara penggunaan alatnya dan juga cara melakukan perhitungan menggunakan alat itu seperti apa. Selain itu juga nanti saat perkembangan saat diskusi kelompok, saat kerja di dalam kelompok, itu juga saya perlu melakukan pendampingan lebih khusus kepada kelompok-kelompok untuk bagaimana bisa mengarahkan mereka cara melakukan perhitungan yang baik dengan menggunakan alat ukur yang saya gunakan untuk praktik itu ada jangka sorong dan dengan ketelitian yang lebih tinggi itu ada yang namanya mikrometer screw. Luar biasa sekali ya Pak Risno. Semoga apa yang tadi kita sudah bahas, sudah bicarakan akan terwujud dalam proses pembelajaran nanti. Nah, mungkin untuk kesempatan kali ini cukup pertanyaan dari saya. Nanti kita akan bertemu lagi saat kegiatan observasi di kelas. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Pak Risno luangkan untuk saya melakukan kegiatan pra-observasi ini. Sekian, terima kasih. Selamat siang Pak Risno. Siap. Hormat. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semua, silakan duduk. Baik, ada semua. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, kita perlu mengucapkan syukur dan terima kasih kepada yang Sang Pencipta. Untuk itu paminta kepada ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa bersama. Ketua kelas, silakan maju ke depan. Kami untuk teman-teman semua berdiri. Marilah kita tunjukkan jalan kehidupan kita
untuk menghadap Tuhan dalam berdoa. Sebelum berdoa, izinkanlah saya memimpin dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, silakan kembali. Pembelajaran kita di sini kita butuh data kehadiran kalian di kelas. Ketua kelas bisa tolong laporkan siswa yang tidak hadir. Yeskiela Abdullah Tahu dengan keterangan sakit. Yeskiela keterangan sakit. Siapa lagi? Alvin Batista Delaman dengan keterangan sakit. Alvin Batista dengan keterangan sakit. Oh, jadi yang tidak hadir 2 orang ya ketua kelas. Atau masih ada lagi? 2 orang saja. 2 orang saja. Jadi baik, hari ini dia tidak hadir 2 orang. Untuk itu sebelum kita mulai, paminta untuk kalian bisa bangkit berdiri, rapikan kalian punya baju, celana, terus bisa melihat sampah-sampah berserakan untuk dirapikan. Baik, Pak, silakan waktu 2 menit. Bangkit berdiri, kita rapikan sampah-sampah berserakan. Sudah aman, sudah berdiri. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, di sini Pak siapkan sebuah video singkat, nanti kita ikuti gerakannya sebagai refleksi untuk kita. Baik, semuanya berdiri tegak. Di sini Pak siapkan lagu Aram Ramta. Sakina. Ikuti gerakannya. Hari ini kita akan belajar pelajaran produktivitas ketiga. Itu materi yang kita akan pelajari berkaitan dengan besaran dan pengukuran. Sebelum kita masuk lebih jauh, di sini Pak punya ilustrasi sebuah gambar. Coba kalian perhatikan gambar yang ada. Di situ ada sebuah gambar karung semen dengan ada tulisan-tulisan di situ. Nah, perhatikan karung semen di samping. Pertanyaannya, manakah yang menunjukkan besaran? Ada yang tahu? Ya, silakan. Yang menunjukkan besaran yaitu berat. Yang menunjukkan besaran itu adalah berat. Baik, pertanyaan lanjutan. Manakah yang menunjukkan hasil pengukuran? Ada yang bisa? Ya, silakan. Yang menunjukkan hasil pengukuran adalah 50. Yang menunjukkan hasil pengukuran adalah 50. Pertanyaan berikutnya, manakah yang menunjukkan satuan? Ya, silakan. Kilogram. Kilogram. Baik, kalian jawaban semuanya itu luar biasa. Kilogram adalah massa. Baik, pertanyaan terakhir, alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur besaran tersebut? Ada yang lain? Ya, silakan. Adalah timbangan. Jadi ini merupakan pengantar daripada awal pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kesalahan dalam menentukan besaran dan satuannya ini sudah bersifat publik. Ketika kau pergi ke toko atau pergi ke pasar untuk beli beras, tidak mungkin kau ke sana bilang mau beli beras yang massanya 5 kg. Tidak mungkin toh?
pastinya kau katakan beli beras yang beratnya kilogram. Nah itu kesalahan yang sudah bersifat secara publik atau sudah menyeluruh. Kalau kau sebut bilang masa, pastinya mereka ketawa kau di sini. Betul betul tidak? Betul toh? Jadi baik, ini merupakan pertanyaan awal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang besaran pengukuran dengan indikator tujuan pembelajarannya seperti ada di papan. Kami minta kepada Nona untuk bisa bacakan indikator capaian tujuan pembelajaran kita. Bisa berdiri dan bacakan teman-teman. Peserta didik mampu menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat melakukan pengukuran dalam hidup sehari-hari. 2. Peserta didik mampu menggunakan prinsip-prinsip pengukuran dalam menyelesaikan masalah pengukuran. 3. Peserta didik mampu menjelaskan prosedur pengukuran besaran fisis. 4. Peserta didik mampu melakukan percobaan pengukuran besaran fisis. 5. Peserta didik mampu menyajikan pelaporan hasil pengukuran besaran fisis. 6. Peserta didik mampu mengemukakan pendapat terkait hasil pengukuran yang telah dilakukan. Jadi baik, ini merupakan indikator tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita beri tepuk tangan untuk Mama. Baik, beranjak dari tujuan pembelajaran kita. Di sini sebelum kita mulai, Pak akan adakan pretest awal. Di sini nanti Pak akan bagikan lembar jawaban kalian dalam bentuk barcode yang ketika kalian jawab akan pakai gunakan pastinya apa. Bisa toh? Bisa. Jadi kalau misalkan kalian jawabannya A, angkat seperti ini, A menuju ke atas. Kalau B diputar seperti ini, begitu pun C dan D. Baik, di sini Pak akan bagikan untuk kalian bisa jawab. Pertanyaan pertama. Di bawah ini yang bukan termasuk dalam proses percobaan pengukuran adalah A. Melihat benda cair homogen, melihat skala terbesar dan terkecil alat ukur, menjelaskan fungsi masing-masing bagian alat ukur, menyebutkan bagian-bagian dari alat ukur. Silakan jawabannya diangkat. Kita lanjut ke yang berikut. Coba adik-adik saksikan tayangan video berikut.
dari tayangan video yang ada di sini ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan pertama, di manakah aktivitas dalam tayangan video tersebut? Ya, Nona silakan. Di pasar. Di pasar. Di dalam aktivitas tersebut, apakah yang mereka lakukan? Ya, silakan. Mengukur. Mengukur. Ada yang lain? Ya, Mengukur dan menjual beli. mengukur dan menjual beli. Ada yang lain? Ya, menimbang sama dengan mengukur. Jadi itulah aktivitas yang dilakukan di pasar. Kita lanjut. Apa yang mereka ukur dan alat ukur apa yang digunakan? Nona silakan. Yang mereka ukur ada kain, Ya, terus alat ukur yang digunakan. meter tadi. Ya, Kalau misalkan yang satu lagi, yang mereka ukur itu ada buah-buahan. Ada seperti buah-buahan. ini lombok dan ada juga daging. Alat yang mereka gunakan yaitu timbangan. alat yang mereka gunakan adalah timbangan. Jadi baik, itu merupakan aktivitas-aktivitas peristiwa pengukuran yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Coba ada bayangkan, kalau misalkan tidak ada alat ukur, kira-kira nanti saat mau pergi beli daging 1 kilo, dia buat seperti apa? Tidak mungkin dia potong, kemudian dia gunakan dari tangan, ini berat, ini daging 1 kilo. Pastinya dia membutuhkan yang namanya timbangan, yang tadi gambar sudah disaksikan. Jadi baik, ada semua. Jadi itu merupakan sedikit motivasi untuk kalian berkaitan dengan aktivitas ada pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Bahwa kita akan belajar khusus tentang yang namanya pengukuran. Yang dimana dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti yang gambar sudah kalian amati. Baik, di sini kita masuk pada kegiatan inti kita pada pagi hari ini. Untuk itu sebelumnya kita dirangsang dengan sebuah tayangan video. Saksikan tayangan video berikut. Baik, dari tayangan video yang ada, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, pengukuran terhadap apakah yang dilakukan pada tayangan video tersebut? Ya, yang di belakang Nona. Kain. Pengukuran terhadap kain. Yang kedua, ada berapa alat ukur yang digunakan? Sebutkan. Ya, silakan. Meter dengan jingkat. Ada 2, yaitu meter dengan jengkal. Pertanyaan lanjutan. Menurut kalian, dari 2 jenis alat ukur yang digunakan pada pengukuran tersebut, manakah alat ukur yang tepat? Berikan alasan. Ya, di belakang, silakan. Meter, karena meter memiliki ukuran yang jelas. Berarti yang tepat adalah meter, karena meter memiliki satuan yang jelas. Apakah jengkal memiliki satuan? Tidak. Berarti yang betul adalah menggunakan meter, karena dia memiliki satuan yang jelas dan sudah diakui secara internasional. Jadi itu merupakan sebuah pengukuran dengan kecepatan alat ukur yang kita gunakan. Baik, di sini nanti kalian akan melakukan percobaan, tentang alat ukur dengan alat dan bahan yang sudah disajikan di depan. Tapi sebelum kita melakukan pengukuran, di sini kalian perlu mengamati video berkaitan dengan proses pengukuran seperti apa, terus alat ukur yang digunakan itu cara menghitungnya seperti apa.
ini seperti yang ada di papan, kita bagikan di sisi kelompok sekaligus dengan alat dan bahan yang sudah disediakan. Alat dan bahan kita itu yang pertama itu ada mistar, yang kedua itu ada yang namanya cangka sorong, terus ada yang namanya mikrometer skru, terus ada buku, ada pensil, terus ada kalender. Dengan langkah-langkah percobaannya seperti yang ada di papan dan akan bagikan di setiap kelompok. belakang. Sedang pada kelompok 1 kecepatan pabrikan. Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Selamat Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilahkan. Nomor 1, panel ukur. Alat ukur yang kami gunakan penggaris. Skala utama 25. Skala dinius. Silakan. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilakan. Jumlah 1,6 unit. Sekian dan terima kasih. Mari kita berikan terus kepada kelompok. Kepada kelompok silakan kembali ke tempat. Maka kita sudah sampai pada tahap yang terakhir kesimpulan. Baik, kesimpulan kita pada hari ini ada yang bisa menyimpulkan. Hari ini kita bahas tentang apa? Ya, tentang besaran dan pengukuran. Nah, dari pengukuran yang sudah kau gunakan tadi, manakah yang pengukuran tingkat ketelitiannya paling tinggi? Paling tinggi. Apa yang tadi? Mikrometer skru. Bayangkan saja, 5 jam kertas saja dia bisa ukur dia punya ketebalan. Baik, ada semua kesimpulan kita pada hari ini bahwa
kita sudah belajar tentang pengukuran, di mana kegiatan membandingkan nilai utama yang diukur dengan besaran lain sendiri yang telah ditetapkan sebagai satuan. Dalam melakukan pengukuran, alat ukur yang digunakan akan berpengaruh terhadap hasil pengukurannya. Dalam kegiatan pengukuran, semakin kecil alat ukur yang digunakan, maka semakin akurat nilai yang sebaliknya semakin besar kita alat tes akhir. Tes akhir ini sama seperti tadi quiz. Siapkan kembali kalian punya lembar lembar jawaban untuk kita melakukan tes akhir. Bagian yang ditunjukkan oleh anak panah di gambar tersebut adalah A skala utama, B skala minus, berapa tadi? Kalau ya, silakan diangkat. Yang punya paragraf silakan masukkan form yang di bawah untuk diisi refleksi siswa pada hari ini. Kepada kalian Pak persilakan waktu 5 menit. Diketikkan di bagian pencarian. Scan. Atau menjadikan silakan di scan. Maka kegiatan pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Baik, apa yang sudah kalian pelajari hari ini itu semoga dapat bermanfaat terhadap kalian punya kehidupan sehari-hari. Teristimewa pada saat peristiwa melakukan pengukuran. Baik pada semua, nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang usaha dan energi. Jadi pula di modul kalian di halaman 43 silakan dibuka dan dibacakan materi berkaitan dengan usaha dan energi. Sehingga 1 minggu depan kita bisa masuk ke materi tersebut. Terus juga tugasnya nanti Pak kasih ke wali kelas, kasih ke ketua kelas untuk nanti ketua kelas bisa bagikan kalian untuk kerjakan di rumah. Untuk hari ini kegiatan kita sudah selesai. Pamitkan kepada Mama untuk pimpin kita dalam doa penutup bersama. Mama dipersilakan. Kita semua ada undang berbeda. Baik, untuk semuanya silakan kembali.